pada hari ini kita itu mengawali kostum sarung. Nah, apa sih maknanya? Berarti kantor kita ini menunjukkan keramahan terhadap tradisi budaya. Saya punya pengalaman Mas, dulu itu di Bali, itu setiap hari Kamis itu pakai busana adat. Jadi pakai kemben, bahasa sana itu, kemudian sarungnya dilapisi, kemudian bajunya juga khas, baju Bali, kemudian atasnya pakai udeng. Nah ini kan Jawa, maka ini batik. Nah ini batiknya ya batik Jawa, ini khas kan, sarung, sehingga ini menyesuaikan. Dan saya tadi ketika berjalan menuju kemari, saya melewati Temanggung. Ternyata di Temanggung itu pakai baju Jawa tadi itu. Saya tahu sendiri tadi itu, guru-guru pakai baju Jawa, kayaknya lurik begitu. Sehingga kita tidak usah kemudian terus gengsi, identik sarung itu tidak formal. Orang-orang dulu itu bawa habasbullah, itu acara kenegaraan juga pakai sarung. Dan Ki Ahmad Dahlan itu juga pakai serban dan sarung bawahnya, termasuk ya Hasyim Asy'ari. Nah, kita itu kadang-kadang kan dianggap kalau pakai busana sarung itu tidak bisa formal. Lah tokoh-tokoh pendiri bangsa itu pakai sarung kok ketika di parlemen itu. Sekarang saya tanya pada panjenengan, gimana rasa panjenengan ketika berdinas pakai sarung itu untuk apa namanya gerak kerja itu masalah atau tidak gitu? Kalau menurut saya sih sarung tidak menghambat untuk aktivitas kerja, karena memang kita sebagai bukan hanya orang Jawa, karena untuk batiknya memang untuk kearifan lokal, tapi kan sarung itu bukan hanya untuk orang Muslim untuk apa, tapi nyatanya seperti yang Bapak ya di Bali yang mayoritas Hindu juga pakai sarung, tentunya sarung khas sana gitu. Padahal di sana juga orang bekerja kan juga karena budayanya sana pakai sarung, ternyata kan juga tidak menghambat Pak. Iya. Dan kita harus paham ya, kita itu kan selalu kadang-kadang itu membanggakan yang dari luar. Misalkan anak kita studi di apa namanya di Amerika gitu, studi tentang khususnya tentang keislaman atau tentang antropologi atau budaya, itu yang dari Timur Tengah itu biasanya baju khas Timur Tengah. Yang pakai kopiah yang dari Mesir, kopiahnya khas dari Mesir. Yang dari Maroko busana juga khas. Loh kenapa kita itu kadang-kadang kok malu dengan busana khas kita kan gitu kan? Kan nggak masalah misalkan kita ikut kuliah di Harvard University pakai sarung kayak begini, bajunya putih, dikasih jas kan begitu. Nah kalau kita mau melihat, bahkan ada yang kuliah di Indonesia juga pakai busana-busana yang kayak berada di negaranya. Dan bahkan para cerdik, cendekia, terpelajar itu juga bagusnya kayak begini. Kita tahu ketika Bung Karno sekolah itu juga pakai jarit, cuma atasnya pakai jas, kemudian kasih dasi kupu-kupu, atasnya pakai belangkon. Itu kalangan terpelajar, perguruan tinggi. Sama dengan Dr. Wahidin Sudrohusodo, itu selalu pakai belangkon, bawahnya pakai sarung. Demikian juga Dr. Cipto. Sehingga kita itu kadang-kadang merendahkan budaya kita sendiri. Identik kalau sudah pakai jarit, pakai sarung itu nggak ilmiah. Padahal leluhur kita itu rapat di konstituante juga pakai sarung, kuliah juga pakai sarung. Maka kita jangan kemudian merasa minder atau menjadi orang kelas 2 ketika pakai sarung. Dan Balai Diklat Semarang itu menjadi satu pilihan kita adalah dengan pakai sarung di hari Jumat, itu karena juga untuk mengembalikan bahwa sarung itu bukan sesuatu yang kelas 2, tapi kita bisa berkelas dunia dengan memakai sarung kan begitu. Kalau kita